di mana 2020 kita sama-sama udah bisa bangkit, kita sama-sama udah jalani tahun 2020, dan kini tiba saatnya kita di 2021, dan kita mau sama-sama bersyukur semua dan memiliki harapan di 2021. Kami berharap kita bisa sama-sama berubah, sama-sama lebih maju lagi dalam hadirat Tuhan. Dengan itu mari sama-sama kita turun kepala kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan telah menciptakan kami Tuhan dari awal Januari sampai Desember 2020 Tuhan. Dan kini saatnya kami Tuhan di tahun yang baru di 2021 Tuhan, kami ingin lebih sungguh-sungguh lagi. Kami ingin menjalankan kami Tuhan lebih sungguh-sungguh terhadap hadirat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan di 2021 ini untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, dan layakkan kami Tuhan.
Ini anak-anak-Mu Tuhan yang mau Tuhan memberikan hati kami sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Tuhan buat pernyataan-Mu Tuhan di tahun 2020 Tuhan. Dan sekarang ini Tuhan adalah tahun 2021 Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan tetap taat Tuhan, tetap setia Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah di 2021 ini kami lihat Tuhan banyak perubahan yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kesetiaan kami Tuhan, dengan rendahan hati kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan dari seluruh dunia Tuhan. Dari kami terlebih dahulu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami. Sebelum itu Tuhan, kami minta layakan dari Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menghadap Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan siapa Tuhan. Kau tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mulai Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Kau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapa yang suka kita pada hari ini? Siapa yang menyatakan Tuhan adalah kekuatan dan pastor kita? Boleh kita katakannya. Mungkin kita nonton sebelah-sebelahan, boleh jelek-jelek. Katakan Tuhan Yesus adalah kekuatan dan pastorku. Mari kita sama-sama katakan nyanyi. Kekuatan emasku, gak butuh
Apalagi di awal tahun baru, pastinya semangatnya akan lebih lagi buat Tuhan. Oke? Tiba saatnya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau serahkan hati kita untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau nyanyikan sebuah lagu. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau lakukanku dan menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau lakukanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sedang berada, baik itu yang di rumah maupun mungkin di dalam perjalanan. Tapi saat ini saya percaya kita sama-sama dapat berkumpul kembali. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan saat ini sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Kita semua percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
bahwa di tahun baru ini yang masih misteri buat kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita sadar dan kita tahu pasti bahwa Allah tetap menyertai kita. Amin. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Nah, saat ini kita akan membaca dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang 41. Kita akan bacanya bersama-sama dalam Markus pasal yang keempat, ayatnya ke-35 sampai ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini. Kami percaya benar firman-Mu akan memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu akan memberikan kami suatu jawaban. Kebenaran firman-Mu akan memberikan kami kekuatan baru untuk menjalani tahun 2021 yang masih misteri Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun 2020 Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menolong kami. Dan saat ini juga kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau ada bagi kami Bapa. Kami bersyukur dan nyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Berfirmanlah untuk setiap kami Tuhan. Biar kami yang letih, lesu dan berbeban berat, yang saat ini kami mengalami pergumulan, kami mendapatkan jawabannya saat ini. Dan kami yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Dan Engkau menghiburkan juga kami Tuhan. Berfirmanlah setiap kami, urapi juga setiap kami Tuhan. Biar telinga kami boleh mendengar kabar kemenangan, kabar sukacita. Dan kami mempermuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang dikatakan bahwa Allah yang mengasihi kita tetap menyertai kita. Walaupun kita sering mendengar, walaupun kita sering menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan banyak perkara di dunia ini, ya, berkali-kali kita nyanyi banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kehidupan ini tidak lepas dari berbagai masalah. Kehidupan ini tidak lepas dari berbagai perkara. Kalau sepanjang tahun 2020 kita telah diperhadapkan dengan berbagai masalah
yang sampai hari ini masalah itu belum berlalu. Bapak Ibu semua kita tahu, pandemi masih kita hadapi, amin. Kita masih ada bergumul dengan pandemi yang belum pernah kita tahu kapan akan berakhir. Itu merupakan sebuah masalah. Tapi ada satu hal yang perlu saudara dan saya ketahui, bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita tidak pernah berakhir. Dia berkata, "You are not alone." Kamu tidak pernah sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari saudara yang sedang bersama-sama dengan keluarga menyaksikan layanan online ini, katakan kepada kanan kirimu, "We are not alone." Kita tidak pernah sendiri. Saudara yang sedang sendirian menyaksikan program ini, katakan, "I'm not alone." Saya tidak pernah sendiri. Kenapa saudara? Karena Allah kita menyertai kita. Ayat 39 katakan, ketika masalah itu datang, ketika taufan besar itu datang dan murid-murid berteriak-teriak memanggil Yesus, Tuhan Yesus berkata apa? Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin pun itu menjadi sangat teduh. Hal ini menyatakan bahwa di tengah-tengah masalah yang begitu besar, di tengah-tengah masalah yang tidak berkesudahan, yang silih berganti datang di dalam dunia ini, bahkan di tahun yang kita katakan tahun baru yang masih misteri ini, kita nggak tahu saudara, masalah itu kapan datang. Masalah bisa datang kepada kita kapan saja. Masalah bisa datang kepada kita kapan dan tidak pernah bisa Kita nggak tahu saudara, kapan masalah itu datang kepada kita, kapan masalah itu menghampiri kita. Masalah bisa datang kepada kita kapan saja dan tanpa diundang. Dan masalah bisa datang kepada kita tanpa kita duga. Seorang ibu meraung-raung karena baru 15 menit yang lalu suaminya berpamitan untuk berangkat bekerja. Tetapi kemudian ia mendapatkan sebuah kabar bahwa sebuah kecelakaan telah merenggut nyawa dari suaminya itu. Kemudian seorang bisnismen yang sedang maju pesat dalam usahanya tiba-tiba menjadi syok karena mendapat laporan bahwa ia telah ditipu oleh rekan kerjanya yang sekaligus adalah sahabatnya sendiri. Sehingga saat ini dia harus terlilit banyak sekali hutang. Dan bahkan dikatakan dia diambang kebangkrutan. Dan ada satu lagi, tiba-tiba seorang gadis, dia berteriak histeris setelah dia mendapatkan WA dari seseorang yang menampilkan gambar mesra tunangannya dengan gadis lain. Sementara seminggu lagi dia akan melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali masalah, banyak sekali perkara yang terjadi di dunia ini, yang terkadang membuat manusia, bahkan orang percaya, menjadi sangat khawatir dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan hidup, tanpa lagi menyadari bahwa mereka memiliki janji Tuhan yang berkata bahwa Allah senantiasa menyertai hidup kita. Seringkali kekhawatiran dan ketakutan dapat melumpuhkan
di dalam perahu kehidupan kita. Sama seperti nats yang baru kita baca pada saat ini. Dalam nats itu diceritakan bahwa murid-murid dalam perjalanan menuju ke seberang. Namun tiba-tiba datanglah taufan yang sangat dahsyat mengamuk. Dan ombak menyembur dan masuk ke dalam perahu mereka sehingga mereka hampir tenggelam. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini sangat ketakutan dan sangat khawatir. Mereka berteriak-teriak, mereka mencari usaha bagaimana caranya untuk membuang air dalam perahu sehingga mereka tidak tenggelam. Mereka lupa, saudara, ada Yesus di dalam perahu mereka. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-40, di situ dikatakan bahwa Yesus menegur sikap mereka dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita Alkitab ini mengingatkan kepada kita pada kehidupan yang sedang kita jalani di saat ini. Kita tahu kapan dan sampai kapan situasi yang begitu mencekam di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini, yaitu COVID-19 akan berakhir. Kapan itu? Masa pandemi ini begitu sangat membuat orang, tidak sedikit orang menjadi ketakutan. Masa pandemi ini tidak lagi membuat orang merasa sukacita. Banyak orang merasa putus asa karena kehidupan berubah total. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, banyak orang yang mengalami situasi-situasi. Bahkan ada keluarga-keluarga yang merasa sedih, merasa kehilangan karena anggota keluarga mereka harus meninggal karena kena COVID. Hal ini sama seperti situasi di mana murid-murid mengalami badai di tengah-tengah danau yang sedang mereka jalani untuk menuju ke seberang. Situasi saudara dan saya saat ini ada di tengah-tengah badai yang sama, saudara. Kita ada di tengah-tengah badai yang sama. Badai yang sedang mengamuk kehidupan kita, yang sekarang membuat kita seringkali menjadi seorang yang takut, khawatir. Tidak sedikit orang yang mulai khawatir dengan masa depan dan mulai terombang-ambing imannya. Karena apa? Karena mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Tidak sedikit pula orang yang mulai meragukan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau saat kami sedang dalam situasi yang sulit ini? Kenapa? Karena mereka kehilangan pengharapan. Tidak sedikit pula banyak orang mulai mencari solusi dengan caranya sendiri. Mencari jawaban ke kanan, ke kiri, ke situasi yang ada sekitar mereka dengan caranya sendiri. Dan ketika mereka tidak menemukan jawaban, tidak sedikit mereka yang mengakhiri hidupnya. Ada yang terjun dari apartemen tingkat 12. Ada yang menggantungkan dirinya. Ada yang membuat minuman yang segar tapi rasa baygon, saudara. Karena apa? Karena mereka berpikir sudah tidak lagi harapan, sudah tidak lagi ada pertolongan. Mereka lupa bahwa Allah
berjanji senantiasa menyertai kehidupan setiap orang yang percaya. Mereka lupa di dalam bahtera, di dalam perahu kehidupan mereka ada Yesus di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang saat ini mendengarkan program ini, mari kita belajar dua hal yang mendasar yang Alkitab mau ajarkan kepada saudara dan saya saat ini. Bagaimana cara kita menghadapi badai hidup kita, menghadapi situasi yang pelik dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Ayat 40 Yesus menekankan tentang apa itu percaya. Hal ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus tetap menjaga kepercayaan kita kepada Allah dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita sering mendengar kisah tentang tokoh Alkitab dalam kitab Daniel pasal 3 dan pasalnya yang ke-6. Di situ diceritakan tentang bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap menjaga kepercayaannya kepada Allah sekalipun mereka diperhadapkan kepada situasi yang sangat menakutkan. Mereka diperhadapkan dengan bahaya yang secara nalar manusia mustahil mendapati hadapi. Bapak Ibu Saudara pasti mengetahui cerita hal ini. Daniel harus diperhadapkan dengan dua singa, di mana singa itu begitu lapar. Bahkan di akhir cerita Daniel dikatakan, ketika orang-orang yang memfitnah Daniel diterjunkan ke dalam gua tanpa kompromi, saudara. Singa-singa itu begitu cepat menerkam para orang-orang yang diterjunkan ke dalam gua itu. Tetapi Daniel tidak diapa-apakan. Kenapa? Karena penyertaan Allah ada pada hidup Daniel. Demikian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka harus diperhadapkan dengan dapur api. Dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Secara nalar manusia, api yang biasa saja sanggup membuat seorang terbakar dan mati. Tapi Alkitab menceritakan panas api yang dipersiapkan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanaskan 7 kali lipat. Tapi apa yang terjadi terhadap mereka, saudara? Firman Tuhan menjelaskan mereka tetap mempercayakan hidupnya sepenuhnya, tetap percaya kepada Allah. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego katakan, kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada Engkau, Tuhanku Raja. Artinya apa, saudara? Mereka menjaga kepercayaan mereka dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa mereka dapat menjaga kepercayaannya kepada Allah walaupun mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat membahayakan kehidupannya, begitu sangat sulit untuk dilakukan? Apa rahasianya, saudara? Rahasianya adalah mereka fokus pada Allah. Mereka dapat memiliki kepercayaan
saya ketahui, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengerti hal ini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Dia senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. We are not alone. Kita tidak pernah sendiri. Dan Allah yang sama, Dia yang melepaskan Daniel, yang melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari bahaya karena kepercayaan mereka yang mereka jaga di hadapan Allah. Dan Allah yang sama akan melepaskan saudara dan saya dalam menghadapi situasi badai kehidupan di saat ini. Bahkan di saat-saat di mana misteri tahun 2021 ini yang belum kita ketahui, saudara. Masalah apa yang akan datang? Keadaan bagaimana yang akan kita hadapi? Semuanya masih misteri. Tetapi jangan takut. Ada janji Allah yang mengatakan bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Yesus ada di perahu kehidupan kita. Dan hal kedua yang dapat kita pelajari, yang Alkitab ingin kita ketahui dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam menghadapi badai kehidupan, Allah ingin kita tenang. Haleluya. Allah ingin kita tenang supaya kita dapat berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yesus adalah sumber pertolongan kita. Ketika murid-murid berteriak dan memanggil nama Yesus, maka Markus pasal 4 ayat 39 katakan apa? Ia pun bangun. Sekali lagi saya katakan, maka Markus pasal 4 ayat 39 katakan apa? Ia pun bangun. Ngapain, saudara? Yesus bangun. Untuk apa? Untuk segera memberikan pertolongan kepada umatnya, kepada muridnya. Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya bukan hanya sekedar percaya yang kita miliki kepada Tuhan, tetapi kita berani mempercayakan hidup kita kepada Yesus dengan terus tenang dan senantiasa datang dan tinggal di hadirat-Nya di dalam doa. Karena di dalam hadirat-Nya ada kuasa yang tak terbatas. Mungkin saat ini kau sedang gundah gulana, kau sedang diperhadapkan dengan kesulitan hidup, kau sedang berhadapan karena pekerjaan tidak lagi mempunyai pekerjaan, kau sedang berhadapan dengan sakit penyakit dan vonis dokter katakan, dokter bilang engkau sudah tidak dapat ditolong lagi. Engkau mulai kecewa, engkau mulai putus asa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tenang dan berdoalah. Panggil Yesus. Firman Tuhan katakan ketika kita murid-murid memanggil nama Yesus, maka Yesus bangun dan menghardik danau itu, angin itu, dan danau menjadi tenang. Ketika hidup bagaikan ada di dalam danau yang begitu dengan badai yang besar, perahu hidupmu sedang diombang-ambingkan dengan badai yang begitu besar, membuat engkau menjadi takut, engkau menjadi kecewa, engkau menjadi merasa tidak ada pengharapan, engkau putus asa. Saat ini katakan, Yesus, panggil namanya dalam doa. Maka Yesus akan datang dan menghardik
hidupmu sehingga menjadi tenang. Kita percaya saudara, di dalam hadiratnya ada kuasa yang tidak terbatas. Saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidupku. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Hadirat-Mu Tuhan membuat aku tenang. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersujud di kaki-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bersama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu. Ketika engkau tenang di dalam hadirat Tuhan, maka ada jawaban Tuhan. Ada pertolongannya yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Badai apa yang sedang kau hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Mungkin saat ini kau sedang mengalami kebimbangan, kau sedang mengalami begitu problema yang begitu menakutkan, mencekam kehidupan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, jangan lari dengan kekuatanmu sendiri. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap jaga kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan tinggallah tenang untuk berdoa. Nah, dua kunci ini Alkitab ajarkan kepada kita agar kita hidup senantiasa dalam kemenangan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang singkat ini Tuhan boleh membekali kami menjalani kehidupan yang masih misteri tahun 2020. Kami percaya badai belum berlalu Tuhan. Situasi yang saat ini mencekam belum selesai Tuhan. Dan kami juga belum mengetahui situasi apa yang akan kami hadapi di hari-hari mendatang. Tapi kami percaya Engkau berkata, you are not alone. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau menyertai kehidupan kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau tinggal di perahu kehidupan kami Tuhan. Dan bersama-Mu Bapa kami percaya ada kekuatan baru. Ada pertolongan pada waktunya. Dan kami tidak akan goyah. Saat ini Bapa di surga, Engkau sembuhkan kami yang sakit. Berikan jalan keluar buat kami yang sedang mengalami jalan buntu. Berikan kami Tuhan kekuatan ketika kami mengalami kelemahan. Dan segarkan iman kami ketika kami mengalami kekeringan Bapa. Urapan-Mu ada pada kami. Dan memberkati kami. Sehingga kami mampu berjalan di tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Tetap memegang kepercayaan kami. Dan kami memandang kepada Yesus yang selalu berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, karena Engkau Tuhan akan memberikan kami kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau sedang melawan bangsa kami. Berikan hikmat buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya Bapa.
Biar hikmat-Mu, urapan-Mu ada pada mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan mereka boleh menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga Indonesia boleh mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin.